Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kemarin kita membahas tentang masalah hukum, apa itu hukum? Hukum adalah isbatu amrin aw nafyuhu, yang mana hukum sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu hukum syar'i, adi dan akli. Dan hukum syar'i pun terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Di antaranya adalah wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Dan itu adalah hukum-hukum yang telah kita bahas kemarin. Dan sekarang kita beranjak ke pembahasan tentang apa itu wajib. Kemarin kita telah membahas tentang rincian-rincian apa itu wajib, apa itu nadab atau sunnah atau makruh atau muharram atau perkara yang haram atau hukum haram, dan juga tentang masalah mubah. Sekarang kita beranjak tentang pembahasan al-wad'u. Wa amal wad'u, apa itu wad'u? Bahwa ibaratun an-nasbi syari' amaratan ala hukmi tilkal ahkam al-khamsah. Wad'u atau wad'u yaitu adalah ungkapan atas apa, tentang apa yang diletakkan oleh syari'. Siapa itu syari'? Ada kalanya Allah dan ada kalanya Rasulullah. Meletakkan apa? Meletakkan tentang apa? Tentang amaratan, tanda, ala hukmin, terhadap suatu hukum, min tilkal ahkam al-khamsah, dari setiap hukum 5 tersebut. Jadi setiap hukum 5 yang telah kita sebutkan kemarin itu harus ada sebab, harus ada tandanya, agar kita tahu ini hukumnya apa. Kalau tidak ada tandanya, kita akan memutuskan ini hukumnya wajib ataupun yang lainnya, itu tidak akan tahu kalau tidak ada tandanya. Adapun tanda tersebut yaitu adalah as-sabab, asyarat, al-mani, yang mana tanda-tanda tersebut disebut dengan sebab, syarat, dan mani. Walamma faragha minal kalam ala khitabit talab wal ibahah, ketika kita setelah selesai membahas pembahasan tentang khitabut talab dan ibahah, syara'a fil kalam ala khitabil wad'i. Sekarang beranjak pada pembahasan tentang khitabul wad'i. Ada istilahnya khitabut talab, ada istilah khitabul wad'i. Faqala, kemudian beliau mengatakan bahwasanya wa ammal wad'u, yakni lahuma. Apa itu wad'i? Yaitu untuk keduanya, yaitu untuk tolab dan juga untuk ibahah. Aili tolab wal ibahah. Bahwa ibaratun, itu adalah suatu ungkapan, ay takbirun, ungkapan tentang apa? An-nasbi, yakni wad'i wajali, yaitu tentang pembuatan. An-nasbi syari', yaitu tentang syariat itu membuat atau meletakkan. Siapa syari'? Allahu tabaraka wa ta'ala wa rasuluhu as-shadiqul amin. Siapa itu syari'? Syari' yaitu adalah Allah dan Rasulullah. Karena apa? Kenapa kok Rasul juga dicakupkan di dalam syari', seorang yang meletakkan syariat? Karena beliau dalam itu sudah, dalam apapun yang beliau lakukan sudah ada jaminan, yaitu apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Ini adalah salah satu bukti jaminan bahwasanya kenapa Nabi itu termasuk juga orang pensyariat atau yang mencetuskan syariat, karena itu ada jaminan dari Allah. Dan juga ada ayat lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Amaratan apa amarah itu? Amarah itu ay alamatan, yaitu tanda. Wa asyara bilabdi amaratan. Kemudian beliau itu memberi isyarat dengan lafaz amarah ila anna ahkamallahi ta'ala laisat tabi'atan lil asbab wasyurut. Kenapa harus menggunakan ibarat atau istilah amarah? Karena hukum-hukum Allah itu
tidak mengikuti pada sebab dan syarat dan juga mani. Bahwasanya hukum-hukum Allah itu tidak muncul dikarenakan ini ataupun sebab ini ataupun karena ada faktor yang lain. Hukum Allah adalah suatu ketentuan yang telah Allah buat. Tapi di dalam hukum tersebut nanti ada tanda, ada syarat dan ada penghalangnya. Kenapa hal ini terjadi seperti ini? Contoh, duhur itu sebabnya adalah zawalus syams, ketika matahari sudah bergeser. Nah, itu sudah menjadi waktu, sudah masuk waktu duhur. Jadi duhur sebabnya masuk waktu duhur adalah ketika zawalus syams. Dan juga syaratnya apa? Ketika ingin melakukan sholat, syaratnya adalah harus mempunyai wudu. Itu adalah syarat. Dan juga ada contoh lagi mane. Penghalang untuk melakukan sholat itu apa? Penghalangnya ada kalanya haid, ada kalanya nifas, ada kalanya junub dan tidak mempunyai wudu atau yang lainnya. Bal hadhil umur amaratan alal ahkam lina'rifaha nahnu minha. Akan tetapi permasalahan tentang asbab, syarat dan mawani ini hanyalah suatu tanda terhadap hukum-hukum tersebut. Lina'rifaha nahnu minha li khafaiha alaina, karena masalah hukum-hukum tersebut kalau kita tidak mengetahui tanda-tandanya bagaimana itu. Walaysa syai'un minha ba'isan li maulana jalla wa ala hukmin minal ahkam kama za'ama man adallahu Allahu wa khatama ala qalbihi wa ja'ala ala ainihi ghashawah wa ala sam'ihi waqra. Ya, ini tidak sama seperti yang disangkakan sebagian orang bahwasanya kalau seperti ini berarti ini harus seperti ini. Itu tidak sama. Bahwasanya hukum yaitu adalah suatu ketetapan Allah, adapun sebab mane adalah suatu tanda suatu saja. Tidak bisa dikatakan kalau seperti ini harus seperti ini. Tidak bisa. Berbeda dengan pemahaman orang-orang yang lain. Hukum apa, tanda atas apa, tentang apa? Ala hukmi tilkal ahkam al-khamsah, terhadap hukum terhadap hukum dari beberapa hukum 5 tersebut. Apa hukum 5? Ya kita sebutkan di dalam masalah tentang hukum ada wajib, sunnah dan yang lain-lainnya kemarin. Wahia al-wajib wal wandub wal muharram wal makruh wal mubah. Wudi'a sababan wa syarton wa mani'an lil wajib. Dalam masalah wajib pun diletakkan sebab, syarat dan mani. Kal dhuhri, masalah contohlah duhur. Pas sabab laha az-zawal. Adapun sebab zuhur adalah zawal. Ketika sudah zawal berarti masuk waktu duhur. Wa syartu al-aql. Syaratnya adalah akal, harus orang yang berakal. Wal mani al-haid wal ihma. Penghalangnya tidak bisa melakukan sholat duhur adalah seumpama haid atau orang yang di sana mempunyai penyakit kayangan atau lagi pingsan. Wudi'a sababan wa syartan wa mani'an lil mandub. Juga diletakkan di dalam masalah mandub pun ada sebab, syarat dan mani juga. Kan nafilah seperti sholat sunnah. Fasababu laha dukhulu waqtiha. Adapun sebab kita melakukan sholat sunnah adalah sudah masuk waktunya. Ketika ingin melakukan sholat qabliyah duhur, maka ketika sudah masuk waktu duhur, maka baru bisa melakukan sholat nafilah. Wasyartuha al-aqlu. Adapun syaratnya juga adalah al-aql. Syarat dalam masalah mandub pun sama, yaitu harus orang yang berakal. Wa mani'uha waqtul man'i wal ihma. Adapun penghalangnya yaitu waktu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah ketika setelah habis asar yang di sana tidak ada udzur ingin melakukan sholat sunnah, atau pada waktu istiwa pada di saat matahari di tengah dan itu hal-hal yang dilarang. Wudi'a sababan wa syartan wa mani'an lil muharram. Pada permasalahan haram pun juga ada sebab, syarat dan mani'nya juga. Kal akdi al-maitah, seperti memakan bangkai. Fasabab laha mautuha hatfa anfiha. Adapun sebab, istilah sebab diharamkannya itu apa? Yaitu mati karena
tercekik seumpama, karena hulunya itu dicekik atau pernapasannya ditahan sehingga dia mati, atau istilah mudahnya yaitu tidak disembelih dengan sembelihan syariat sehingga itu menjadi bangkai. Penyebabnya adalah dia tidak disembelih dengan sembelihan yang sesuai syariat, akhirnya menjadi bangkai-bangkai yang di sana menjadi al-muharram, yang diharamkan. Wasyartu adamu darurah, syarat tidak boleh memakan bangkai ketika tidak darurat. Ketika dalam keadaan darurat, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat memang hanya sebatas untuk sadun nufus saja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nyawa saja agar tidak mati. Wal mane wujudud darurah. Adapun maneknya yaitu adalah wujudnya darurah. Haram tersebut bisa diberikan rukhsah, tidak istilahnya masalah bangkai itu tadi kan masalah yang haram. Tapi ketika di sana ada bentuk lain yang di sana memaksa kita untuk memakan bangkai, maka itu adalah maneknya tentang perkara yang di sana dilarang untuk dimakan, ternyata di sana diizinkan. Paham? Wudi asababan wa syarton wa mani'an lil makruh. Begitupun dalam masalah makruh ada sebab, syarat dan maneknya juga. Kasaidil lahwi fassabab lahu Allah wa syartu adamud darurah wal mani' wujudud darurah. Seperti yaitu saidul lahwi. Apa itu saidul lahwi? Istilah fassabab lahu Allahu, perkara yang di sana membuat kita menjadi melupakan banyak hal. Itu contoh saja. Ini contoh itu kan banyak, bisa kamu gambarkan contoh yang lain di sana. Ini sebabnya adalah karena ini, seumpama dalam masalah kamu bermusik, menggunakan alat musik, ini akan menjadikan kita lalai, seumpama tidak fokus kuliah, tidak fokus ngaji, tidak fokus yang lain-lainnya. Hal ini menjadi sebab kita tidak kuliah, tidak belajar, tidak yang lain-lainnya. Ini adalah istilah sebab menjadikan kita lupa. Wasyartu adamud darurah. Syaratnya adamud darurah. Kita syaratnya tidak darurat. Apa itu syarat? Masalah lahu itu kan kalau tidak terpaksa, tidak karena tuntutannya, tidak boleh, istilahnya makruh intinya. Wal mani' wujudud darurah, dalam keadaan yang terpaksa ya kita harus bagaimana lagi, akhirnya kita melakukan hal yang dimakruhkan. Wa wudi'a sababan wa syartan wa mani'an lil mubah. Juga dalam permasalahan mubah ada sebab, syarat dan mani'nya juga. Kan nikah, seperti contoh nikah. Pas sabab lahu al-aqd. Sebab di dalam masalah nikah itu adalah akad. Suatu itu dikatakan bisa dikatakan sudah nikah kalau di sana sudah melakukan akad. Wa syartu khulu wal aqdi anil mani. Dan syaratnya akadnya itu harus tidak ada penghalangnya. Contoh penghalangnya di sana ketika akadnya tersebut tidak sesuai syariat, tidak ada walinya, tidak ada syahidnya atau syahadatainya atau dua orang saksinya. Akhirnya menjadi akad tersebut tidak sah, maka menjadikan nikah pun juga tidak sah atau tidak sempurna. Wal mani' wuqu'un nikah fil iddah masalah. Adapun penghalang di dalam masalah nikah, tidak boleh melakukan nikah, yaitu melakukan akad nikah ketika di dalam masa iddah, itu adalah penghalang. Padahal nikah itu secara hukumnya itu adalah hal yang ibah, kapanpun dan dimanapun aslinya boleh, asal di sana tidak ada maneknya, gitu kan. Salah satu maneknya yaitu adalah wujudul iddah. Baik iddah di sana ditinggal wafat ataupun iddah karena ditalak. Wahia ay amarah, yaitu tanda tersebut as-sababu wasyartu wal mani. Tanda-tanda tersebut adalah sebab, syarat dan mani. Wa wajhul hasri fi thalathati annama yaj'aluhu asy-syari' amaratan ala hukmin min tilkal ahkam al-khamsah ayyaj'ala kullu wahidin min wujudihi wa adamihi amaratan wa dalilan. Yaitu karena dibatasi
pada 3 permasalahan saja yang dibuat oleh syarih, karena memang itu untuk menunjukkan bahwasanya setiap permasalahan tersebut ada tanda ataupun dalilnya, sehingga tentang masalah wajib nanti harus ada sebab, syarat, dan manehnya. Contoh, sebab ini diwajibkan apa, syarat ini menjadi wajib apa, penghalang ini tidak lagi menjadi wajib itu apa. Dan juga permasalahan yang lain, masalah yang sunnah ini sebabnya apa kok bisa menjadi sunnah, sebabnya apa menjadi sunnah, syaratnya apa ini bisa memenuhi, bisa sampai dikatakan sunnah, penghalangnya apa kok barang ini asalnya sunnah kok tidak menjadi sunnah lagi. Itu adalah sebab-sebab atau faktor-faktor yang di sana ada yang disebut dengan istilah sabab, syarat, dan mani. Au yaj'ala adamuhu faqat, atau tujuan menjadikan tidak adanya saja awujudahu faqat. Ya memang permasalahan tersebut dijadikan memang untuk mengetahui tandanya ini gimana, terus au yaj'ala adamuhu menghilangkan saja atau mewujudkan saja, seperti itulah. Fal awal as-sabab, adapun yang pertama dinamakan sebab, wasani asyar, yang kedua adalah syarat, wasalis al-mani. Fasababu ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Istilah sebab itu apa? Sebab itu apa? Kata. Kalau kita ditanya apa itu sebab, ma yalzamu min wujudihi al-wujud, sesuatu yang di sana karena dia ada maka yang lain harus ada. Wa min adamihi al-adam lidzatihi, dan sebab dia tidak ada maka yang lain pun juga tidak ada. Kazawali syamsi liwujubil zuhur, seperti zawalnya syams untuk wajibnya sholat duhur. Wajibnya sholat duhur karena apa? Sebabnya apa? Contoh ditanya seperti itu. Sebab karena sudah zawal. Ini belum masuk waktu duhur, kenapa? Karena belum zawal. Itulah istilah ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Kalau ada sebabnya maka secara otomatis yang musababnya ada. Kalau sebabnya tidak ada berarti musababnya pun tidak ada. Fa in qulta, ketika kamu ditanya lima quddima as-sabab ala syarat wal mani, kenapa sebab harus didahulukan dibandingkan syarat dan mani? Fal jawabu innama quddima as-sabab liquwatihi. Jawabannya bahwasanya mendahulukan sebab itu karena posisinya lebih kuat. Li'annahu yu'athiru bi tarafaihi, karena dia memberi pengaruh dari dua sisinya, yaitu wujudahu ada sisi apa? Sisi wujud dan tidak ada sisi wujud dan adamnya. Wa kana bihilafihi, sedangkan yang syarat dan mane itu kebalikannya. Ala taro, apakah kamu tidak melihat anna sholata, sesungguhnya sholat tidak uqima biha qabla al-waqt walau bilahzatan lam tajuz. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya sholat ketika di sana memulai takbir ihram sebelum waktunya, walaupun itu cuma sebentar, maka lam tajuz, tidak karena apa alasannya? Litakhallufis sabab. Fahuwa yu'assir bi tarafaihi, maka ini memberikan pengaruh dari dua sisinya. Berbeda bihilafis syar'i, berbeda dengan syarat. Fa inna zakah, contoh syarat adalah dalam masalah zakat. Fa inna zakat idza taqaddamat alal haulu biyasir tusi, karena zakat ketika dilaksanakan lebih awal daripada waktunya sedikit itu diperbolehkan. Li'annahu akhaf illa yu'athir illa bitarfin wahid, karena syarat itu hanya berpengaruh pada satu sisi saja. Walhasil anna tibarus sabab wa mulahadatuhu asyad, kesimpulannya bahwasanya sebab itu lebih penting dan lebih kuat. Tanbihun, perlu diingat
itlaqu hitabul wad'i ala sabab wasyarat wal man'i bi tariqit tajawud wal musamahah. Jadi memutlakan istilah hitabul wad'i terhadap sabab, syarat dan mani itu hanya dalam metode tajawuz atau memperbolehkan dan memberi kelonggaran. Wa inna ma hiya muta'alliqatu hitabul wad'i. Adapun hanya saja itu adalah hitab, hubungannya tentang hitabul wad'i alladzi huwa hitabun nafsi, yaitu adalah hitabun nafsi. Hanya saja hubungannya hitabul wad'i yaitu pada hitabun nafsi. Bagaimana kalau sholat itu belum dikatakan wajib, apa Allah tidak memutuskan bahwasanya sholat itu wajib? Bagaimana kamu walaupun ada sebab, syarat dan manehnya, tapi kalau Allah tidak menghukumi sholat tersebut wajib, apakah sholat tersebut tetap menjadi wajib? Ya tidak. Tetap intinya hubungannya yang di sana wad'i adalah hubungan dengan hitab an-nafsi, yaitu yang kita sebut kemarin, yaitu tentang apa itu syar'i, kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf. Jadi ketika sudah ada hitabullah, yaitu contoh kemarin kan kita membahas tentang hitabullah tersebut adalah yang di sana berhubungan dengan af'alul mukallaf, yaitu setelah orangnya ada, setelah adanya bisa dan yang lain-lainnya. Kama yu'lam min kalamil muhaqqiq al-mahalli wa ghairihi fala taghfur. Intinya jangan lupa pembahasan yang kemarin. Kalau lupa jadi ini kamu akan ngambang. Jadi nanti yang di depan harus diingat apa itu hukum isbatu amrin aw nafyuhu. Terus itu terbagi menjadi 3, syar'i, adi dan akli. Syar'i yaitu apa? Hitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil hitab bitolak awil wad bitolak awil ibahah awil wad'i lahuma. Itu harus diingat-ingat ya, karena di sini diingatkan fala taqul, jangan sampai lupa, karena ini pembahasan ini akan terus berlanjut. Kalau kamu lupa yang di depan, yang di belakang tidak ada patokannya, lepas nanti. Fa in qulta, ketika kamu ditanya mal farqu baina hitabut taklif wa hitabul wad'i, terus apa perbedaan antara hitab taklif dan hitab wad'i? Apa perbedaannya? Fal jawab kama qalahu al-Imam As-Suyuti. Maka jawabannya seperti yang diucapkan Imam Suyuti, apa? Wal farqu bainahuma min haitsul haqiqah, yaitu perbedaan di antara keduanya dari sisi hakikatnya. Annal hukma bil wad'i huwa qada'us syar'i 'alal wasfi bi kaunihi sababan aw syartan aw mani'an. Bahwasanya hukum dengan istilah wad'i yaitu ketentuan syariat terhadap sifat yang di sana sifat tersebut menjadi sebab, syarat ataupun mane. Wa hitabut taklifi li talabi ada'i ma taqarrara bil asbab wasyurut wal mani. Sedangkan hitab taklif yaitu tuntutan untuk memenuhi apa yang telah ditentukan dengan adanya sebab, syarat dan mane. Jadi ketentuannya nanti ketika Allah telah memutuskan sholat itu wajib, maka di dalam sholat di sana ada yang namanya sebab, syarat dan manenya. Semuanya harus dipenuhi. Kamu tidak memenuhi sebab atau syarat atau manenya, maka sholatnya pun nanti tidak sah. Walaupun di sana sholat sudah dihitabkan bahwa sholat itu wajib, tapi kamu harus memenuhi syarat-syarat apa? Ketentuannya. Yaitu ketentuannya ada pada sebab, syarat dan manenya. Summa akhadha fi ta'rifi hadhihi salasah kulli wahidin bi infiradihi. Kemudian pada definisi setiap 3 tersebut ada istilahnya, ada bawahannya lagi, individu, pembahasan bagian-bagiannya lagi. Wa bada'a bis sabab, kemudian beliau memulai dengan permasalahan tentang sebab. Faqala fasababu, apa tadi yang kita sebut sebab? Ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam li dzatihi, yaitu sesuatu ketika suatu tersebut ada, maka menuntut yang lain pun harus ada. Kalau tidak ada, maka menuntut yang lain pun juga tidak ada. Itu harus diingat-ingat. Ini adalah pengertian tentang
sebab. Fasababu lughatan al-hablu sebab secara bahasa adalah tali atau al-habl. Qala Allah Ta'ala man kana yadhunnu an la yansurahu Allah fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ilas sama. Maka dia harus mengulur tali sampai ke langit. Inti ini adalah bisababin, yaitu diartikan tali. Wa istilahan, dan dalam cara istilah ma, apa posisi ma di sini? Makal jinsi, ma berposisi seperti jenis. Kalau dia berposisi seperti jenis syamilun lisalasah, maka harus mencakup 3 permasalahan. Apa permasalahan 3? Sebab, syarat, dan mane. Ma adalah jenis. Jenis itu mencakup apa saja? Ya apa saja yang di sana berhubungan dengan perkara tersebut. Nah, kalau ini kita membahas tentang syarat, sabab, dan mane, ya itulah yang berhubungan. Wa dalil yalzamu min wujudihi ay sababil wujud ay as-sabab al-wujud ay wujudul musabbab faslun awal yakhruju bi asyarat wal mani. Ma yalzamu min wujudihi ay wujudisa sabab al-wujuda ay wujudul musabbab. Maka istilah wujud yang pertama dinamakan sebab, wujud yang kedua istilah pada musabbab. Al-wujud, maka yalzamu min wujudihi al-wujud ini menjadi fasal. Apa pembeda? Faslun awal yakhruju bihi asyarat wal mane, yang di sana mengecualikan syarat dan mane. Ketika hal tersebut ma yalzamu min wujudihi al-wujud ini menjadi lebih spesifik. Kalau hanya disebutkan ma saja, nanti itu masih global, belum mengarah ke pembahasan. Ma itu adalah sesuatu, seumpama. Ya, sesuatu yang apa? Sesuatu itu kan bisa mencakup apa saja, bisa mencakup sabab, bisa mencakup syarat, dan juga bisa mencakup mane. Ditambahi lagi ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Ini adalah pemisah. Oh, kalau seperti itu, sesuatu yang di sana mengharuskan wujudnya wujud yang lain. Ketika dia ada, maka yang lain harus ada. Berarti ketika seperti itu dia telah memisahkan dengan yang lainnya membedakan dengan yang lain. Wa yalzamu min adamihi ay sabab ay yalzamu min adamihi ay adamis sabab al adam ay adamul musabbab, dan tidak adanya sabab menjadikan tidak adanya musabbab. Ini menjadi fasal sanin, faslun pasal yang kedua atau pembeda yang kedua. Yakhruju bihi ad-dalil alal hukmi min kitabillah was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ini mengecualikan dalil atau dalil yang ada, dalil terhadap hukum dari kitab, sunnah, dan ijma' dan qiyas. Fa inna dalil yalzam tarduhu. Karena dalil itu harus istilahnya harus samil, yalzam tarduhu. Ay yalzam menwujudi al-wujud. Karena kalau ada dalil maka harus direalisasikan gitu. Kalau dalil itu ada maka harus direalisasikan. Yalzam min wujudi al-wujud. Akan tetapi wala yalzam aksuhu. Kalau tidak ada dalil, ay la yalzam min adamihi al-adam. Tapi kalau tidak ada dalil, apakah tidak pasti dilarang? Ya juga tidak pasti dilarang. Makanya perbedaannya ini tersebut untuk membedakan nanti ada pasal yang kedua untuk membedakan antara sebab dengan dalil. Karena kalau ada dalil maka harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak ada, tidak pasti itu tidak ada atau tidak mesti itu dilarang ataupun cukup sampai situ saja. Ini tidak ada dalilnya, tidak berarti seperti itu. Ketika kamu tidak ada dalil, mungkin itu diarahkan kepada masalah yang mubah atau yang lainnya. Karena hukum syariat itu kan ada 5. Lidatihi yakni lidatis sabab fatakid fihi bidat rajiun ila jumlataini ma'an. Lidatihi ketika nanti sebabnya itu harus sama dengan musabbabnya, jangan berbeda.
Kalau sebabnya tentang masalah ini, maka musababnya pun harus tentang masalah itu. Jangan dalam konteks yang berbeda. Harus sebab dan musababnya itu harus ada hubungan pada konteks yang sama. Kazawalis samsi, contohnya adalah lingsirnya matahari, yakni mailiha an kabidis sama, yaitu dia lengser dari jantung langit atau tengah-tengah langit. Bin nisbah liwujubis sholatid duhur, di sana ketika dinisbatkan pada wajibnya sholat duhur. Walau korona hadas sabab dan syar ka'adamil akli lam yalzam wujuduhu wujudul hukm alladhi huwa wujubus sholat. Kalau ini seumpama kan, ini adalah perumpamaan. Walau korona, kalau ini dikorinkan atau dibandingkan hadas sabab dan syar, dibandingkan dengan apa? Tidak adanya syarat, keadamil akal, la yalzam min wujudi wujudil hukum alladhi huwa wujubus salat. Maka di sana tidak mengharuskan wujudnya ini dari wujud tersebut, wujudil hukmi alladhi huwa, yang mana hukum tersebut adalah wajibnya salat. Jadi ketika kita bandingkan seperti ini agak rumit sedikit ya penggambarannya. Ini ada sebabnya, tapi tidak memenuhi syarat. Seumpama ini kita ambil simpelnya saja. Ini sudah ada sebabnya, tapi tidak memenuhi syarat. Tadi kan kita membahas tentang sebab adalah zawalus sama wajib sholat duhur. Ternyata yang kena hitop adalah orang yang di sana tidak memenuhi syarat. Ternyata dia belum akal atau belum balik. Bagaimana? Ya, tentang masalah tersebut yang tidak ada adalah wujudil hukmi wujubis sholat terhadap dia. Adapun masalah hitopnya tetap ada, tetap masalah ketentuannya masih ada. Bahwasanya wujudnya sholat duhur itu ada, wajibnya sholat duhur itu masih ada. Yang tidak ada adalah kewajiban bagi orang yang tidak berakal tersebut untuk melakukan sholat. Tapi wujudnya sholat duhur tetap harus ada. Yang lain tetap wajib melakukan. Ketika cuma satu orang yang gila, yang lain yang waras masih wajib melakukan. Yang tidak memenuhi syarat mungkin satu atau dua orang saja. Oke? Wa kadzalika al-mani, begitu juga tentang masalah mani kal haid. Walau khalafa as-sabab sababun akhar lam yalzam min adamiyya al-adam. Ketika sebab tersebut itu adalah sebab yang lain, maka di sana tidak menuntut lam yalzam min adamihi al-adam. Maka tidak menuntut tidak adanya sebab tersebut, tidak ada yang lain. Ini agak sulit, nanti digambarkan ya. Kada misababil qatal masalah wa huwa ar-riddah ma'a wujudis sababil akhar wa huwa jinayatul qatli amdan. Contohnya seperti ini, kita ambil simpelnya saja. Contoh, sebab orang itu dihukum mati adalah seumpama dalam permasalahan satu konteks itu kan ada hukum yang ada dua konteks, ada hukum yang sama. Contoh adalah permasalahan riddah dan jinayah atau di sana jinayatul qatl. Itu hukumannya adalah sama-sama dibunuh. Nah, maka ketika kamu di sini membunuh tapi tidak murtad, itu tidak menyebabkan bahwasanya tidak murtad itu mengharuskan hukuman pembunuhan sebab membunuh, itu tidak ada. Paham? Apa susah? Apa diulang lagi? Jadi saya gambarkan gini ya. Ini ada dua konteks permasalahan berbeda, tapi hukumannya sama. Contoh dalam permasalahan riddah, itu konsekuensi hukum yang ditetapkan adalah dikotel atau dibunuh. Juga masalah jinayah, konsekuensi hukum yang ditetapkan adalah sama, yaitu dibunuh. Ini dua konteks yang berbeda. Tapi dalam permasalahan seperti ini, ketika seseorang itu tidak murtad, tapi dia membunuh, bukan berarti dia tidak murtad nanti bisa menghilangkan
hukuman dibunuh ketika dia sebabkan oleh jinayah. Paham? Apa susah? Mana orang usul? Orang fikih mana? Orang syariat? Ini agak jelimetnya seperti ini. Ini adalah dua konteks yang berbeda tapi mempunyai konsekuensi hukum yang sama. Tapi istilah di sini walau khalafa as-sabab sababun akhar, kalau ada sebab yang di sana berbeda dengan sebab yang lain, la yalzam min adami al-adam. Tidak menuntut tidak adanya sebab tersebut menuntut tidak adanya musab. Konsekuensi yang lain tidak harus dituntut juga tidak ada. Makanya harus dipahami. Memahami teks seperti ini agak sulit dan harus berpikir yang lebih. Kita harus buka mindset cara berpikirnya. Oh, ini ada dua konteks permasalahan seperti ini harus diganti. Fahtaraza minha biqaulihi li dzatihi, maka ini mengecualikan menjadi terkecuali istilah tersebut dispesifikkan, nantinya istilah ditambahi harus ada tambahan lidzatihi, agar pada permasalahan dua konteks yang berbeda tapi mempunyai hukuman yang sama itu tidak masuk. Maka ada harus tambahan wa min adamihi al adam lidzatihi, harus ada tambahan tersebut agar tidak keluar konteks, agar permasalahan tersebut masih dalam satu konteks, jangan sampai keluar konteks, keluar pembahasan. Kita membahas tentang permasalahan riddah seumpama. Riddah itu konsekuensi orang yang di sana murtad, konsekuensinya adalah hukumannya dibunuh. Berbeda dengan konteks pembahasan orang yang di sana membunuh dengan cara sengaja. Itu permasalahan yang berbeda, walaupun konsekuensi hukumnya adalah sama, yaitu sama-sama dibunuh. Maka harus jangan disamakan, walaupun di sana sama-sama hukumnya nanti dibunuh, tapi itu adalah konteks yang sudah berbeda. Oke, paham? Yakni anna hadzal luzum innama huwa bin nazar ila dzatihi wa amma bin nazar ila al-umur al-kharijiyah faqad la yalzam. Nah, makanya ketika itu dilihat dari segi dia itu dalam satu konteks, ya harus satu konteks harus sama. Kalau dipandang dari konteks yang luar, konteks lain, berarti itu hal yang berbeda. Paham? Tentang sabab paham? Sebab itu harus diingat-ingat apa pengertian sabab. Ma yalzamu min wujudi al-wujud wa min adamihi adam lidzatihi. Ingat-ingat lidzatihi, harus satu konteks intinya. Wa syartu, apa itu syarat? Ma yalzamu min adamihi al-adam, sesuatu yang di sana istilahnya menuntut, mengharuskan ketika tidak ada, maka sebab musababnya juga tidak ada. Wala yalzam min wujudihi wujudun, akan tetapi ketika wala yalzam min wujudihi wujudun, tapi tidak mengharuskan kalau ada sebabnya, wujudnya pun juga harus ada. Berbeda, maka itu istilahnya perbedaannya di sini. Kalau syaratnya tidak ada, maka tuntutannya harus tidak sah, istilahnya tidak sempurna, tidak. Tapi kalau di sana itu ada barang tersebut, sebab tersebut ada, tapi musababnya tidak mesti harus ada juga. Contoh gini loh gampangnya. Wudu itu menjadi syaratnya untuk sah sholat. Tapi ketika kamu sudah wudu, berarti ini sudah, apakah kamu wajib sholat? Enggak, kamu boleh baca Quran, boleh hal-hal yang lainnya. Itu adalah permasalahan syarat. Gampangnya simple. Contoh seperti itu simple. Seumpama sholat wajib wudu, tapi ketika sudah wudu tidak wajib sholat. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi katamamil hauli masalan li wujubis zakah, seperti sempurna 1 tahun untuk wajibnya zakat. Tanbihun, yang qasimu as-sabab ila salasati aqsam, pembahasan sebab tersebut menjadi 3 bagian: sababun aqli wa sababun syar'i wa sababun adi. Misal sabab al-aqli al-adram lil adraril a'rad wal ma'ani lil ma'nawiyah illa anna hadha talazum
Wa misalus sabab asy-syar'i ru'yatu hilali Ramadan li wujubis shaum. Wa misalus sabab al-adi at-ta'am lisyaba. Ini adalah contoh-contoh saja. Walamma faragha min ta'rifis syarat syara'a fi ta'rifis syart al-an. Jadi kita sekarang membahas tentang ta'rif atau pengertian tentang syarat. Wa syartu fil lughah wa al-alamah. Adapun syarat secara bahasa adalah tanda al-alamah. Wa minhu asyratus sa'ah, di antaranya adalah gambarannya adalah contohnya asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat ay alamatha. Qala Allahu al-azim hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha, tanda-tanda, rasanya tanda-tandanya sudah ada, ay alamatuha. Wa fil istilah, dan dalam cara istilah itu apa? Ma, ingat-ingat ma itu berposisi seperti apa? Kalau samilun di salasah, maka ketika ma saja itu mencakup 3 permasalahan. Yalzamu min adamihi al-adam, ay yalzamu min adamis syart al-adam, ay adamul masyrut. Ketika tidak ada syarat, maka tidak ada masyrut. Dan faslun ini menjadi pembeda. Faslun awal yakhruju bihi al-ma, yang di sana mengecualikan al-mani. Wala yalzamu min wujudihi ay wujudis syarat, akan tetapi tidak mengharuskan ketika syarat tersebut ada wujudul masyrut ay wujudul masyrut. Ay wala yalzam adamu kadzalik faslun sani yakhruju bi as-sabab, sama, yaitu menjadi pasal yang kedua. Dengan adanya pasal kedua ini mengecualikan yang di sana adalah sebab. Fa innahu yalzamu min wujudihi al-wujud li dzatihi, karena yang namanya sebab itu ketika wujud maka li dzatihi harus yang lain ada. Itu adalah sebab, berbeda dengan syarat. Syarat itu kalau dia yang masyrutnya ada, tidak mesti syaratnya harus ada. Yakni lidati syarat, lidatihi yakni lidati syarat. Fattaqidu fihi biddat raji'un ilal jumlah al-akhirah. Qaid di sini adalah qaid yang pada zat ini kembali kepada jumlah yang terakhir saja. Wa amal jumlah al-ula maka makna lazimun ala kulli hal. Adapun jumlah yang pertama maknanya adalah lazim tadi setiap sisinya bagi keseluruhannya. Contohnya apa tentang masalah syarat ini? Contohnya adalah kata mamil haul ay kamalihi, yaitu ketika sudah sempurna 1 tahun liwujubi itaiz zakah, untuk wajib mengeluarkan zakat. Jadi di dalam masalah zakat ini ada 2 permasalahan yang harus diketahui. Kapan wajib zakat? Kapan wajib zakat? Haul ini menjadi syarat. Nisab salah satunya. Nisab menjadi apa? Nisab menjadi wajib mengeluarkan zakat kalau di sana sudah 1 2 haul. Kalau di sana kamu 1 tahun tapi tidak mempunyai harta 1 nisab, wajib gak mengeluarkan zakat? Tapi kalau kamu di sana sudah mempunyai 1 nisab tapi belum 1 tahun, masih wajib mengeluarkan zakat ya? Kewajiban tersebut wajib sudah ada bentuk 1 nisabnya, tapi belum sampai 1 tahun, menunggu sempurna 1 tahun. Maka istilah pada nisab tersebut menjadi sebab. Sebab wajib mengeluarkan zakat adalah nisab. Adapun syarat nanti mengeluarkannya itu setelah sempurna 1 tahun. Pusing? Apa nadori dulu, angan-angan dulu, tamal dulu. Ingat-ingat tentang permasalahan fikihnya. Maka saya tanyakan tadi, wajibnya zakat itu kapan? Ya wajibnya zakat ketika di sana sudah mempunyai harta 1 nisab dan juga
Haul itu menjadi ketentuan ketika ingin mengeluarkan di sana nanti harus sampai waktu 1 tahun. Gini loh pertanyaannya, ketika di sana kamu 1 tahun tapi tidak mempunyai harta 1 nisab, wajib mengeluarkan zakat gak? Enggak. Akan tetapi ketika kamu mempunyai harta 1 nisab tapi belum 1 tahun, berarti itu wujud kamu mengeluarkan zakat itu cuma menunggu waktunya saja itu. Tapi sebabnya sudah ada. Sebabnya apa tadi? Sebabnya yaitu 1 nisab itu sudah terpenuhi, nunggu waktunya saja nanti ini dikeluarkan ketika sudah sempurna setahun. Berbeda dengan yang di sana zakat yang tidak perlu 1 tahun seperti zirah dan rikas atau yang lain yang tidak perlu setahun. Paham? Atau bingung? Kalau bingung ya perlu buka lagi kita bikinnya. Lau korona wujud syarat wujud sabab, andaikan ini dibandingkan ya wujudnya syarat dibandingkan terhadap wujudnya sabab. Ya, contohnya sudah saya gambarkan tadi. Ini malah kita bacanya belakangan. Kama idza qarana tamamul qawli wujudun nisab fayal jamu al-wujud wa wujuduz zakah. Lakin la bin nazar ila tamamil haul bin nazar ila wujudis sabab wa huwa an-nisab. Walau qarana wujudus syarat li wujudil mani kal abik fayal jamu al-adam. Nah, ini jadi pemahamannya ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hal yang tentang menjadi wajibnya sebab wajibnya zakat tersebut adalah nisab. Berarti nisab itu menjadi sebab. Karena apa? Kalau tidak sudah 1 nisab, mau setahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun, tidak akan wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi ketika sudah 1 nisab, berarti itu kewajiban untuk memenuhi zakat sudah ada, hanya saja menunggu tamamnya, tamamul haulnya. Oke? Seumpama kamu tidak punya apa-apa, masa saya wajib zakat, orang sebab zakatnya enggak ada. Gampangnya seperti itu. Walaupun kamu sudah 30 tahun, seumpama saya 30 tahun enggak pernah zakat, orang enggak ada tuntutannya. Yaitu sebabnya enggak ada. Berbeda orang yang di sana ada sebabnya. Oke? Tanbihun yang qasimu asyartu ila salasati aqsamin, syarti aqliyun wa syarti syar'iyyun wa syarti 'adiyun. Misalu syarti al-aqli al-hayah lil idrak wa misalu syarti asy-syar'i at-taharatu li sihhatis shalah wa tamamul hauli li wujubiz zakah wa misalu syarti al-adi an-nadhafah fir rahim. Jadi kita sebentar. Oke.